Halo, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dimanapun Anda berada. Saya mau menyapa di dalam kasih Kristus. Dan saya Henry Indrawan di dalam acara saya Panggilan Iman pada Yesus di dalam roh dan jiwa. Dan kita tidak terasa sudah di penghujung tahun 2021. Kita mau memasuki tahun 2022. Namun mari kita jangan dikuasai atau hidup kita dikuasai dengan ketakutan yang berlebihan. Memang keadaan semakin hari semakin membuat kita takut, membuat kita hilang pengharapan. Tetapi ingatlah, ini yang saya mau bagikan di dalam renungan firman Tuhan mengenai kekhawatiran menjauhkan kegembiraanmu, tetapi perkataan yang manis atau firman-Nya membuatmu sukacita. Jadi saudara, di tahun yang akan datang, mari saat ini kita jangan dikuasai dengan ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. Setiap kita bisa khawatir, tetapi jangan sampai hari demi hari silih berganti, hidup kita selalu mengalami ketakutan. Kita punya Tuhan Yesus, tapi kita terus mengalami ketakutan. Dan itu yang tidak seimbang. Tetapi biarlah kita berserah penuh pada Tuhan. Apapun bagian yang kita kerjakan, lakukan bersama dengan Tuhan. Sebelumnya kita mau mendengarkan renungan, terlebih dahulu kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang kembali kepadamu, merendahkan hati, hidup kami di hadapan-Mu. Kami perlu pewahyuan, pengertian. Tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Ada kuasa di setiap perkataan Tuhan. Sehingga kami yang mendengar juga diberkati, ditolong Tuhan. Apapun persoalan pergumulan kami, bersama dengan Yesus, selalu ada mujizat. Urapi hamba-Mu, urapi ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Sekali lagi, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Puji Tuhan. Jadi saudara, serumit apapun masalahmu, seberat apapun langkah hidupmu, sesulit apapun rintanganmu yang kamu hadapi, ingatlah Tuhan Yesus pasti memberikan jalan keluar sehingga kita bisa bahagia di dalam Tuhan seutuhnya. Jadi saudara, apapun bisa terjadi dalam hidup ini, bahkan sesuatu yang tiba-tiba pun bisa terjadi, tetapi ingatlah, jangan sampai kita dikuasai dengan kekhawatiran, tapi berserahlah penuh pada Tuhan, percayalah janjinya. Sebab apa saudara, di kitab Amsal ini salah satu penulisnya adalah Raja Salomo. Dia adalah orang yang sangat kaya raya. Pada zaman itu, bahkan sampai saat ini pun tidak ada yang bisa menandingi kekayaannya. Sebab apa? Rahasianya adalah takut akan Tuhan. Ada hikmat, ada pewahyuan. Dia mau hidupi setiap perkataan firman. Dan saat ini kita mau belajar keberhasilan dari kitab Amsal ini, yaitu kata-kata bijak atau pemikiran, pewahyuan dari Allah, hakikat Allah yang besar, yang akan menuntun setiap kehidupan, bahkan di segala keadaan yang kita hadapi. Saudara, kita lihat ayat 14, di mana setiap orang, ya, pasal 12 ini di ayat yang ke-14, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan karena dari perkataannya. Jadi saya percaya ada dua faktor, yaitu perkataan yang membangun dan perkataan yang mengutuk. Setiap orang bebas melakukan perkataan atau pendapat, tetapi kita jangan selalu ambil mentah-mentah. Tapi kalau perkataan yang membangun, sekalipun itu sifatnya menegur, tapi untuk membangun kita, membangkitkan masa depan kita atau semangat kita, ayo kita ikuti, ayo kita lakukan. Terlebih perkataan dari firman Tuhan,
yang kita dengar dari hamba-hamba Tuhan, dari khotbah, dari manapun, dari renungan, mari saudara, kita akan dikenyangkan oleh perkataan. Mengapa? Di ayat 15b, karena kita juga mau mendengar nasihat dari firman-Nya. Melalui hamba-hamba Tuhan atau yang kita baca saat ini, ada nasihat-nasihat yang membuat kita bangkit semangat di tengah-tengah kekhawatiran. Sehingga perkataan yang manis itulah yang membuat kita sukacita. Jadi ada 3 hal secara ringkas yang saya akan bagikan untuk mengatasi kekhawatiran dari perkataan firman Tuhan. Yang ke-1 adalah apa yang dikatakan, lakukan dengan semangat dan rajin. Saudara boleh lihat ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi kita perlu semangat selalu untuk mengatasi kekhawatiran. Apapun bisa terjadi, apapun bisa membuat kita down. Hati kita bisa membuat kita lelah atau lemah karena banyak hal yang kita hadapi. Tetapi tetap semangat, tetap rajin. Kita punya Roh Kudus. Ya, saudara, ada bagian saudara mungkin di bagian kerohanian, lakukan. Di bidang sekuler, lakukan. Semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan dengan tulus. Andalkan Roh Kudus. Itu loh yang kekuatan kita. Itu yang menjadi semangat kita. Kalau saudara bisa konselingin orang, bukankah itu yang lebih baik menyelamatkan jiwa dia dari depresi, dari ketakutan, kecemasan, dari putus asa sehingga mereka bunuh diri? Saudara sudah menyelamatkan dengan cara menasehati, mengingatkan. Jadi lakukan dengan semangat, terus bergairah. Nanti suatu saat ada buahnya yang saudara akan lihat. Yang kedua, jangan dikuasai dengan sifat kebohongan atau dusta. Ingatlah, bapa dari segala pendusta adalah iblis. Dan saudara bisa lihat di ayat yang ke-22, orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Dan saudara, orang yang bijak pasti akan untung di setiap jalannya, setiap langkah hidupnya, perkataannya. Tetapi orang yang sifatnya dusta, ya, di ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Sebab orang yang suka, yang hidupnya dikuasai dengan kebohongan, sangat dibenci Tuhan. Apa yang dikerjakan selalu merencanakan kejahatan atau ketidakadilan. Ya, artinya kita apa adanya di hadapan Tuhan. Kita murni, tulus, ikhlas. Jangan hidup dalam kebodohan. Jangan hidup di dalam kebohongan. Ada yang senang hidup dalam kebohongan. Oh, gak apa-apa, itu menyelamatkan saya kok. Hati-hati saudara, sekejap mata dikatakan di ayat ini kalau saudara baca. Orang yang suka berdusta itu sekejap mata, artinya dia akan jadi jeratnya sendiri dalam hidupnya. Jadi terbuka saja di hadapan Tuhan. Kalau kita salah, akui di hadapan Tuhan. Kita perbaiki pelan-pelan, kita perbaiki dengan mengandalkan Tuhan. Memang setiap kita sulit untuk bisa jujur, ya. Orang pintar banyak, orang rajin banyak, tapi orang yang jujur belum tentu. Sulit dipercaya. Tetapi belajar dari hal ini, mari kita belajar apa adanya, lakukan dengan apa adanya, dengan terbuka di hadapan Tuhan. Karena itu yang akan menyelamatkan kita. Dan yang ketiga adalah untuk mengatasi kekhawatiran dari perkataan firman Tuhan ini, yaitu percaya janji Tuhan itu pasti. Jadi begitu banyak janji-janji Tuhan
yang akan digenapi dalam hidup saudara. Yang penting adalah sabar, tenang, tunggu waktu Tuhan. Jangan gegabah, jangan gelisah, jangan sembrono. Bahasa yang lainnya dikatakan, jangan sembrono, sabar. Andalkan Tuhan, lakukan bagian kita. Percayalah, indah pada waktunya itu akan terjadi dalam hidup saudara. Bahkan sampai kepada kehidupan saudara ketika saudara sudah dipanggil Tuhan. Artinya keturunan nanti, anak cucu akan hidup apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, yang kita hidupi firman Tuhan ini. Jadi luar biasa, janji Tuhan itu pasti. Ya, apapun bisa goncang di dunia ini. Apapun bisa terjadi di dunia ini. Langit bumi bisa goncang. Ekonomi bisa goncang. Kekhawatiran orang semakin berlebih-lebihan. Tetapi kita, kekhawatiran kita sudah diatasi oleh firman Tuhan, oleh perkataannya yang membuat kita sukacita. Jadi sabar, tenang, waktu Tuhan pasti terjadi. Itu saja yang saya bagikan. Dan jangan lupa untuk berikan tanda like, komen, dan subscribe. Dan bagikan channel ini ke banyak orang agar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.